Sekarang kita akan bahas puasa. Apa tujuan puasa? Itu anak SD yang hafal surat Al-Baqarah juga tahu. Bagus, tapi udah benar. Cuman saya mau naikkan level Anda berpikir. Secara tujuan syariat, Allah sudah Nabi Allah Muhammad SAW sudah jelaskan bahwa yang diinginkan Allah dari kita itu, dari apa yang Allah tetapkan itu hanya dua. Kalau secara umum, nanti penjelasan panjang lebarnya banyak, bertanya sama ahlinya lah. Tapi secara dua, yang pertama al-khair, kita tuh jadi baik, yang pertama. Yang kedua, kita bahagia, ya, baik dan bahagia. Nah, makanya pernah kita dengar ada istilah kata-kata jangan lupa bahagia. Itu entah iklan entah apa, itu tuh benar sebenarnya. Karena kebahagiaan itu zaman sekarang itu seperti dicari orang di sana kemari, padahal justru malah sudah Allah titipkan, sudah Allah bekali kebahagiaan tersebut Bapak sekalian di dalam diri kita berupa kenikmatan hubungan kita dengan Allah Azza wa Jalla. Ya, dalam bentuk apa? Syariat. Maka tilawah dengan rasa, sholat dengan rasa, kemudian apalagi sedekah dengan rasa, puasa dengan rasa, zakat dengan rasa, haji dengan rasa, umroh dengan rasa, itu memberikan nikmat yang lebih luar biasa kita rasakan kalau itu kita katakan sebagai bumbu gitu ya. Makan daging kalau nggak ada bumbu kan nggak enak. Makan telur nggak dikasih kadang garam atau mungkin lada putih atau apa, karena ini nggak ada seru gitu loh. Kita dapat manfaatnya, cuman nggak ada serunya gitu loh. Nah, itu sebabnya Allah menambahkan atau mungkin Rasulullah mengajarkan kepada kita, kalau saya mengatakan itu dia bukan bumbu sih ya, tapi sesuatu yang menambah rasa yang luar biasa dalam diri kita kalau kita mengerjakan itu poinnya. Makanya kalau Anda pernah baca buku Atomic Habits ya, Atomic Habits ini pengarangnya seorang penulis lah seingat saya di Amerika gitu. Dia menjelaskan tentang kebiasaan-kebiasaan yang bisa mengubah diri seseorang. Dia kata ya hanya sekedar mungkin dengan memperbaiki posisi sendal Anda ketika masuk rumah itu bisa memperbaiki kehidupan Anda perlahan-lahan, dia bilang. Hal sederhana. Terus saya coba lihat bagaimana kebiasaan Nabi kita alaihi salatu wassalam. Nabi kita tuh dari bangun pagi, dari bangunnya sampai mau tidur lagi penuh dengan kebiasaan. Mau bangun tidur ada caranya, ya. Setelah tidur ada caranya, ya. Setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam itu kan bangun tidur, beliau kan langsung berdiri, duduk dulu kan. Semua ada caranya. Terus apa yang dikerjakan setelah tidur ada caranya, semua ada caranya, ya. Kalau mungkin bahasa kita ya sunnah-sunnah Nabi kita alaihi salatu wassalam, ya. Maka Bapak sekalian, kalau itu kita kerjakan saja dengan mengikuti bagaimana Nabi menyampaikan dan mengajarkan, itu efeknya akan sangat luar biasa. Apalagi cuman urusan kesehatan, simple banget. Anda ikutin bagaimana saya kemarin dapat video lah disampaikan sebuah video yang menjelaskan ada seorang yang sangat sehat, ya, sangat sehat. Dia nggak ngapa-ngapain, dia nge-gym segala macam, enggak, dia tiap hari dia jogging, jalan segala macam, ya. Badannya kebentuk luar biasa, ya. Cuma dia bilang apa? Dia cuma jaga makan, nggak makan gorengan. Itu doang, ya kan? Nah kan baru saya ngomong gorengan sudah riuh rendahnya muncul. Baru ngomong gorengan, ini belum ngomong nasi goreng, belum ngomong apa, cilok, cireng, seblak, apalah itu kan belum, ya. Makanya biasanya kalau saya begini tuh, kalau mungkin dalam majelis-majelis seperti ini yang saya menyampaikan tentang ya kaidah-kaidah kesehatan secara sederhana, saya bilang kalau mau sehat, saya bilang mau nggak sehat, mau gitu kan, jawabannya mau di situ, di masjidnya, ya. Tapi nanti pertanyaannya kita lihat siapa yang bertahan, gitu. Anda mau sehat? Buat apa? Saya tanya dulu kan, buat apa? Kalau why-nya dapat, seru.
Anda akan melakukan itu dengan rasa dan cinta. Nah, itu kan keren tuh. Rasa dan cinta, ada perasaan di situ, ya. Mau nih beneran? Tapi ada syarat. Kan syarat ketentuan berlaku, Anda harus lawan. Lawan apa? Lawan setan dan iblis yang memang nguntilin kita, ngintitin kita, buntutin kita dalam urusan makan dan minuman. Loh, kok saya bisa ngomong begitu? Kata katanya kayak gitu kan? Ya bisa lah, orang jelas-jelas dalam Al-Quran Allah sudah bilang wa kulu mimma fil ardi halalan thayyiban, kan gitu, ayat itu sudah tahu. Tapi terusannya kalau bahasanya itu namanya munasabah, bukan muhasabah ya, munasabah. Munasabah itu kaitan antara ayat ke ayat atau kalimat ke kalimat, kurang lebih gitulah munasabah. Hubungannya apa? Maka akan ketemu di situ Bapak sekalian. Apa ketemunya? Kan sudah dibilang gitu, wa kulu mimma fil ardi halalan thayyiban, kata Allah. Makalah yang halal lagi baik. Tapi kalimat berikutnya apa? Wala tattabi'u khutuwatis syaitan. Jangan ikuti langkah setan. Ada urusan apa ngomongin makanan halal thayyib, lanjutan kalimat berikutnya Allah di situ ngomong setan. Ada urusan apa? Dan mungkin Allah meletakkan satu kalimat atau kata tanpa maksud. Coba Anda nanti buka buku tafsir, ya, jangan baca terjemahnya. Tuh lihat itu di surat Al-Baqarah itu maksudnya Allah ngomong jangan ikuti langkah setan itu apa? Pasti ada maksud. Ya. Itu sebabnya kalau kita kaitkan dulu sekalian, semakin gede aja volumenya nih, lama-lama di sini. Jadi kalau kita lihat bagaimana nanti kita mudah-mudahan cukup waktunya sih. Bagaimana Rasulullah mengajarkan kepada kita dan bagaimana Islam ini memberikan petunjuknya kepada kita tentunya. Maka sebenarnya tidak lain tidak bukan ya makosid itu tujuan dari apa yang Allah tetapkan untuk kita tuh salah satunya kan menjaga jasad, menjaga jiwa kita. Ya, menjaga harta, menjaga nasab, macam-macam ada 5 atau 6 lah tujuannya itu. Ya, termasuk juga menjaga jiwa atau hati kita. Maka sebenarnya kalau babnya, kalau hari ini tema kita kan tentang meningkatkan imunitas, itu gampang banget. Wah gampang insya Allah. Bahkan hanya dengan modal sederhana, tanda kutip gitu kan, itu bisa masuk surga. Oh, kok saya bilang ngomong gini? Pernah dengar kan ada kisah di mana Nabi lagi di majelis, tiba-tiba Nabi bilang sebentar lagi akan masuk ahli surga, kata Nabi. Yang pernah dengar hadis itu? Masuk lagi hari kedua, masuk lagi hari ketiga dia. 3 hari berturut-turut seingat saya Nabi sudah menjelaskan sebentar lagi akan masuk ahli surga. Ah gitu. Penasaran lah sahabat, ini tanya nih ada apa nih orang ini kok bahasa kita tuh sakti banget gitu kan. Sampai Nabi 3 hari berturut-turut mengatakan ini ahli surga. Yang luar biasa apa? Bos sekalian, yang luar biasa lagi ternyata subhanallah ya. Ngineplah sahabat itu ke rumah orang itu. Dilihatnya tahajudnya bolong-bolong, duhanya bolong-bolong, biasa aja aktivitasnya. Cuman yang menjadi catatan di situ kalau kita coba terjemahkan dalam bahasa kita, yang sampai Nabi menjanjikan bahwa orang ini masuk surga, tentu itu dari wahyu ya. Maka adalah apa sebenarnya? Adalah amalan hatinya dia. Amalan hati. Amalan hatinya apa? Dia selalu dia mengatakan, ada beberapa riwayat sehingga saya nanti bisa dicek lagi. Salah satu dikatakan kalau saya melihat orang lain, saya selalu mengatakan dalam diri saya bahwa orang ini jauh lebih baik dari saya. Apa itu? Tawadu kan? Itu. Terus apa lagi? Yang kedua ada riwayat juga menyebutkan bahwa orang itu mengatakan setiap malam, dia mengatakan bahwa setiap malam saya itu, kata dia, memaafkan, saya maafkan semua orang yang menyakiti saya hari itu. Yang luar biasa, kalimat maaf ini Bapak sekalian, ya, itu dipakai oleh seorang sahabat, sehingga saya namanya Ulbah, sehingga saya. Waktu perang Tabuk, karena perang Tabuk ini perang yang sangat membutuhkan sarana dan prasarana yang sangat sempurna, katakanlah begitu. Kata Nabi, siapa yang punya kendaraan ikut, karena kendaraan terbatas, onta udah terbatas. Setelah ada seorang sahabat itu nangis, dia mengatakan, ya Rasul, aku nggak punya apa-apa, dia bilang, tapi aku pengen ikut perang Tabuk. Ya, nah ini yang benar. Akhirnya dia malamnya nangis. Jadi nangisnya Bapak sekalian bukan nangis karena urusan dunia, nangisnya nggak bisa ikut perang.
Ini nangis yang bener. Maka tinggal kita nilai sekarang, kalau kita nangis urusan apa? Jilbab hilang, nangis. Jilbab nggak cocok sama baju bawah, nangis. Kan receh banget nangisnya. Mobil hilang, nangis. Ya, boleh nggak nangis? Boleh, nggak dilarang. Cuma nangisnya naik level lah sedikit gitu loh. Naik level. Saya tuh satu hari kan mobil udah banyak baret sana sini kan. Gila, saya pergi cat. Saya cat lah mobil itu, cat semuanya saya bilang itu kan. Udah cantik lah dia kan, masya Allah bagus, kinclong lah bla 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 gitu. Lewatlah di tol, tiba-tiba ada mobil, set. Ya. Itu baru sebulan, habis dicat. Ya. Karena ada prak bagian belakang tenyok. Mobil pick up pula. Mobil pick up. Ya sudahlah, saya bilang, saya turun, Bapak pergi saja sebelum saya berubah pikiran. Mau diapain? Mau minta dia ganti? Ada duit dia. Supir biasa lah, maksudnya bukan kita melecehkan, bukan, tapi ya ganti ya begitu. Butuh gaji berapa bulan gitu lah. Sudah Bapak pergi aja, jangan lama-lama di sini, saya bilang. Penyok kita hampir setahun, akhirnya saya males, saya benerin gitu kan. Udahlah biarin penyok-penyokan. Akhirnya setelah 2 tahun lebih baru saya ituin lagi. Ternyata tetap aja. Ya sudah, mau diapain? Nah, jadi ini pelajaran pentingnya sekalian. Jadi kalau Anda mau kuat imannya Anda, kan iman lu bab kita nih, maka jagalah amalan hati. Apa tuh amalan hati? Ikhlas, sabar, tawadu, memaafkan. Itulah amalan hati itu. Minta sama Allah untuk memasukkan itu dalam hati kita. Itu yang pertama. Maka iman akan kokoh. Ya. Karena memang pada dasarnya yang Allah lihat itu sudah jelas dalam sebuah hadis. Allah katakan, Nabi katakan begini, Innallaha la yanzuru ila suwarikum. Allah nggak lihat rupa kalian, kata Nabi SAW. Terus apa lagi? Dan Allah tidak lihat harta, apalagi harta, rupa yang nggak dilihat sama Allah. Walakin yanzuru, kata Allah, walakin yanzuru ila qulubikum, hati. Ya. Makanya kisah sahabat itu, baru sekalian, menarik nih. Ya. Apa kata dia waktu yang tadi perang Tabuk ini? Dia berkatakan begini, ya akhirnya malam tuh menangis luar biasa karena nggak dapat kendaraan untuk ikut perang. Ceritanya begitu. Terus akhirnya dia katakan duit nggak ada, peralatan nggak ada. Akhirnya dia bilang apa malam itu? Dia dalam doa disampaikan pada Allah, dia katakan, ya Allah, aku maafkan, kata dia, semua orang yang pernah menyakitiku, kata dia, dan aku jadikan itu sebagai sedekahku untuk bisa berperang esok hari. Ya, semangatnya mereka. Terus lucunya, bukan lucunya, serunya, besok pagi Nabi SAW sudah kumpul semua. Nabi katakan, siapa yang bersedekah tadi malam, kata Nabi. Ya, siapa yang? Si Ulbah tadi bingung. Dia kan nggak ngomong sedekah bahasa sedekah fisik gitu kan, dia ngomong. Ya. Tapi dia akhirnya Nabi tanya berulang-ulang, barulah dia mulai paham. Oh itu kayaknya aku tuh, kata dia. Akhirnya dia bilang, saya ya Rasulullah. Kata Nabi SAW apa? Allah terima sedekahmu, kau bisa ikut perang Tabuk. Masya Allah kan. Ini ya poinnya. Saya punya guru terus sekalian. Beliau ini Masya Allah Allah kasih ilmu yang luar biasa pada beliau. Kalau beliau mendapatkan orang-orang yang kena penyakit berat seperti kanker, tumor segala macam, dan pernah saya lihat sekali kondisi badan orang yang kena itu, subhanallah itu. Saya tidak mau mengobati bapak kalau bapak tidak maafkan orang yang bapak dendami ini, karena percuma dia bilang. Disclaimer awalnya begitu. Kenapa? Bab tentang masalah sebulan mungkin toksin hati ini luar biasa loh. Toksin, racun. Ya, dan itu yang melemahkan imun kita sebenarnya. Apa itu? Banyak.
Nabi sudah jelaskan, maka ada banyak buku yang menjelaskan tentang itu. Contoh mungkin salah satu kitab yang dikarang oleh Ibnu Qayyim al-Jauziyah itu namanya Tibbul Qulub. Buku itu menjelaskan tentang ngobatin hati itu kayak apa. Ya, sombong itu kan penyakit. Didefinisikan sama Nabi SAW. Apa itu sombong? Menolak kebenaran dan meremehkan orang, itu sombong. Supaya nanti hilang persepsi, nanti kalau ada orang pakai baju bagus, mobil bagus, itu masuk sombong nggak? Nggak masuk di bab itu. Kecuali dia memakai itu untuk urusan yang lain yang sifatnya dosa sendiri. Contoh mungkin untuk ujub dan sum'ah, katakanlah, itu lain cerita. Maka toksin hati ini yang saya katakan wallah itu jauh lebih berat daripada toksin makanan. Lebih berat. Kenapa? Sudah jelas hadisnya. Dan sudah sering kita baca hadisnya bahwa kesehatan kita itu bergantung dari panglimanya. Panglimanya siapa? Hati kan gitu, kolbu kan bahasanya kan. Berarti dia ini punya makanan, punya. Dia juga punya racun, punya. Racun-racun itulah yang disebutkan para ulama. Sombong, apalagi kebencian, kemarahan, dendam, macam-macam itu racun semua. Ya. Makanya bahasa Quran berarti pertanyaan apa berikutnya, bagaimana cara kita membersihkan itu di tahap awal, kan gitu. Lihat dalam Quran, Allah menjelaskan apa tentang Al-Quran, tentang obat atau dia berperan atau berfungsi sebagai syifa. Karena kalau katakan bahwa Al-Quran itu adalah syifa, di mana dia syifa buat apa? Fis sudur, dalam hati. Ya, maka ketika Anda membaca Quran, sekalian, ketika Anda mentilawah Quran atau mentadaburi Quran atau mungkin baca kitab terjemah segala macam, maka saran saya berdoalah dulu kepada Allah ketika kita membaca Quran tersebut, ada satu ayatnya, satu hurufnya, satu kalimatnya atau satu surat itu yang bisa membersihkan hati kita. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, kita tahu beliau tersentuh dengan Quran itu ketika mendengar surat Toha. Ma anzalna alaikal qur'ana litashqa. Gara-gara itu, makanya lagi baca Quran itu pelan-pelan. Nih, saya punya begini ilustrasinya. Ini kan ayat kelapa. Terus saya minum air kelapa ini. Pura-puranya lah saya minum. Oke? Saya minum. Terus saya bilang, ini Masya Allah, nikmat sekali air ini, Bu. Beneran, enak banget. Terus saya minum lagi. Pura-puranya. Ya, kita coba aja. Bapak-bapak nih saya kasih resep kuat. Bukan kuat yang aneh-aneh. Tolong jangan dipersepsi macam-macam dulu. Gini, kita tuh otak kita tuh suka banget dengan hal-hal nih yang sifatnya negatif, provokatif. Tidak percaya? Baik. Saya akan ajak sebentar, 1 menit sebelum kita bahas kelapa. Saya ngomong sontoloyo. Marah nggak? Marah lah. Padahal sekarang buka, coba lihat handphone, buka handphone, arti kata sontoloyo apa? Coba buka. Coba lihat arti kata sontoloyo, coba. Apa, Bu? Berkaitan dengan menggembalakan itik. Kenapa Anda marah? Kenapa marah? Itu namanya reaktif. Penyakit orang modern ini tinggal tunggu nih pemilu bentar lagi kan. Kira-kira penyakit hati yang banyak apa nanti? Curiga, benci, marah, itu jadi. Maka lihat nanti bangsal atau di rumah sakit yang paling banyak masuk penyakitnya mana, aja lihat aja nanti. Karena kan bahasa sejarah berulang itu juga dalam urusan kesehatan. Kanker itu apakah zaman sekarang doang ada? Zaman dulu sudah ada kanker. Coba aja baca. Diabetes sudah ada juga.
Lawang kita itu dari zaman dulu gini-gini aja penyakitnya, masih juga gitu-gitu doang. Ya nggak mau berubah gitu. Ya, saya sempat terkecoh juga karena saya nggak tahu bahasa Sontoloyo. Karena satu hari saya pergi di suatu hotel, ada acara, dia bikin namanya Cafe Sontoloyo. Hai, sebentar, saya nggak curiga macam-macam nih. Otak mikir saya jalan dulu. Saya bilang ini bentar, ini orang berani nulis nama kayak begini, pasti ada sesuatu. Saya belum, tapi saya masih 50-50. Saya cari tahu dulu nih ceritanya apa. Itu pola berpikir yang harusnya kita atur ke pikiran kita supaya nggak reaktif gitu loh. Baru saya tahu juga ternyata Jadi kenapa muncul istilah Sontoloyo itu sekalian, karena dulu itik-itiknya itu susah diatur. Akhirnya orang-orang yang lihat itik bebek itu kesana kemari, dasar Sontoloyo, ya bener lah. Begitu. Jadi kalau hidup kita tuh reaktif, itu penyakit. Kalau bahasa sekarang apa? Baperan. Tanda orang baperan apa? Mudah sekali dia left group. Dia ngomongin dikit left group, ngomongin left group. Baper. Penyakit nggak itu? Ngapain dipelihara? Bahagia nggak orang kayak begitu? Guys, nggak bahagia. Kira-kira kalau dia sholat dia dapat nggak? Dia khairnya pasti dapat. Tapi bahagia? Oh belum tentu. Makanya jangan lupa bahagia. Masih. Ya, jangan lupa bahagia. Ini nih, bapak-bapak tadi saya bilang ini nih resep buat obat kuat. Kuat itu maksudnya kalau Anda lagi lemes, capek, lagi nggak ada lagi kerjaan banyak gitu loh ya. Itu obat kuat. Karena obat kuat itu identiknya sesuai gitu-gitu aja obat kuat gitu kan. Ini air kelapa, Anda kasih madu. Ya, setelah Anda kasih madu, nah sang istrinya siapkan telur ayam kampung. Ya, kenapa ayam kampung? Panjang ceritanya. Pokoknya ikutin saja kata saya. Nanti kalau nggak banyak tanya nanti, ya. Pokoknya telur ayam kampungnya diapain? Anda mau rebus boleh, mau setengah matang boleh, mau nggak matang nggak apa-apa. Ya, pokoknya makan telur. Ya sekitar 2 lah. Mau cocol pakai garam atau lada putih silakan aja. Itu obat kuat. Kenapa obat kuat? Karena dalam kelapanya ada bakterinya. Bakteri di kelapa itu suka dengan albumin. Albumin itu protein. Nanti cobain. Karena selama ini kan kita kalau minum air kelapa pakai gorengan kan. Ya gitu. Itu ilmunya kayak begitu. Ya, apalagi Anda tambahkan sedikit ya jeruk nipis sedikit, kasih garam sedikit, terus Anda makan kurma, itu obat kuat. Kalau lagi lemes, badan nggak ada tenaga, minum tuh. Air kelapa penuh dengan mineral, ya asam amino semua, tambahkan madu, ya tambahkan yang segala tadi sampaikan tadi, itu efeknya akan sangat luar biasa. Baik, yang saya mau cerita itu bukan air kelapanya, saya minum air kelapa. Wah enak banget, kan gitu. Kenapa saya bisa, kalau saya minum air kelapa begini dan saya tahu manfaatnya, khasiatnya, saya kira-kira kalau saya minum lambat, dilama-lamain atau dicepet-cepetin? Lama-lamain kan? Kenapa? Nikmat, kan sudah selesai kan? Karena nikmat. Nah itu Anda Anda tarik kata nikmat itu, minta itu dipindahkan ke semua amalan kita. Paham? Sehingga nanti Anda baca Quran bukan bertanya dalam hati kapan halaman terakhir juz ini saya baca. Ya kan? Kalau baca sejuz hari kan mikir gitu kan? Satu juz rata-rata 20-an halaman atau 10 lembaran. Ini halaman terakhir kapan? Itu Anda tidak akan merasakan kenikmatan di sana. Itu sebabnya Nabi kita SAW, Nabi itu pernah ini kalau yang sudah rutin tahajud, ya coba tahajudnya naik level.
Naik levelnya gimana? Naik level dengan Anda menikmati sholat malam itu. Sehingga kita pernah mendengar beberapa riwayat Nabi itu sholat malam cuman baca satu ayat dari malam sampai ke subuh, karena beliau menikmati ayat itu. Ya, itu. Aisyah juga pernah disebutkan ketika baca Quran, Umar lewat sekalian, lalu bolak-balik Umar lewat depan rumah Aisyah itu, lalu subhanallah, ayat yang dibaca masih ayat yang sama, sekian lama bolak-balik itu, ada urusan atau apa gitu. Innama ashku basi wa huzni ilallah. Kepadamu aku mengadukan kesedihanku ya Allah. Itu nikmat. Jadi kalau ini, lihat kaidahnya, kalau Anda bisa menikmati ini dengan nikmat, dengan lama-lama, maka itu juga harusnya kita bisa rasakan ketika kita melakukan suatu amalan atau ibadah pada Allah. Sholatnya dilamain nggak? Makanya Nabi bilang, sholat yang baik itu sholat apa? Yang lama berdirinya. Ya kan? Berarti baca ayatnya cepat atau lambat? Lambat, bahkan diulang terus. Itu maksudnya. Sholat itu yang lama berdirinya. Dan Nabi itu kalau sudah sholat, berdirinya lama, rukunya lama, sujudnya pun lama. Kenapa? Ada kenikmatan di situ. Maka yang terjadi apa? Yang terjadi, nah dilihat nih. Ini ilmu pentingnya. Pada akhirnya, Bapak sekalian, pada akhirnya semua yang kita lakukan itu, ya, salah satu efek terbaiknya adalah apa? Adalah membersihkan hati. Kan penyakitnya di situ tuh. Contoh, sekarang saya tanya, apa tujuan, salah satu tujuan sholat dan makosidnya itu apa salah satunya? Ayatnya sering kita baca. Depannya as-sholatu khairun minan naum, bukan. Bukan ayat gitu. Inna a'tayna kal-kautsar, bukan. Apa? Kalau benar dapat hadiah. Inna bukan. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati. Apa Pak? Nah, inna sholata tanha anil fahsya wal munkar. Itu tujuan sholat. Itu kira-kira racun hati nggak? Racun. Keji dan munkar itu racun hati. Maka sholat itu akan membuat ketika orang mengerjakan itu, Bapak nanti dapat hadiah Pak. Hadiahnya apa ya? Kita doakan saja semoga beliau berhaji tahun depan. Inna sholata tanha anil fahsya wal munkar. Maka sholat salah satu makosidnya, tujuannya adalah mencegah perbuatan keji dan munkar. Makanya tadi saya katakan, kalau ini bisa kita nikmati, maka mulai sekarang mintalah kepada Allah agar amal-amal yang kita kerjakan itu bisa juga kita rasakan kenikmatannya. Paham ya? Supaya apa? Kalau bahasa recehnya, saya katakan supaya sehat. Bahasa recehnya. Kenapa saya katakan supaya sehat? Karena udah jelaskan tadi bahwa salah satu yang menyebabkan atau yang kata Nabi SAW, jika hati itu baik, baik semua. Jika hati rusak, rusaklah semua. Maka tangan kita, kaki kita, semua anggota tubuh kita ini hanyalah tentaranya, panglimanya ada di kolbu. Anda lihat benang merahnya nggak? Kalau belum lihat saya jelaskan lagi. Emang nggak kelihatan sih. Ini emang nggak ada juga benang merah. Jadi gini. Contoh lagi. Tadi sholat simpan